Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas setiap hari. Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah mengatakan bahwa program naturalisasi pemain untuk timnas kita terus akan berjalan. Jadi tidak akan berhenti demi untuk mempertebal bagaimana pemain-pemain kita di semua level. Jadi bukan saja 11 kali 1, 12 kali 1, kalau perlu adalah dikali 3. Jadi memang biar semua itu kuat ya di semua lini. Dengan adanya pemain-pemain yang bagus di semua lini, jadi memudahkan bagi pelatih kepala John Herman untuk membesut ya tim nasional kita terbang tinggi. Ya, yang terbaik tentunya yang diinginkan, karena kita bukan saja membidik untuk juara Piala AFF, tapi bagaimana juga bisa menjadi juara di FIFA Asian Cup pada September dan Oktober yang akan datang, karena kemungkinan besar kita ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah pelaksana FIFA Asian Cup pertama kali dalam sejarah. Nah, setelah itu ada juga proyek yang lebih besar atau turnamen Piala Asia pada bulan Januari dan September 2027. Dan nantinya mulai pada bulan September kalau tidak salah itu sudah mulai akan ada kualifikasi pra Piala Dunia untuk zona Asia. Nah, dengan menyambut pra Piala Dunia ini, karena Piala Dunianya itu sendiri putaran final akan berlangsung pada tahun 2030 di mana Spanyol, Portugal dan Maroko menjadi tuan rumah bersama, maka kita juga berkeinginan untuk hadir. Kemarin kita sampai di putaran keempat, nyaris lolos. Sayang kita tersandung dalam putaran keempat menghadapi Arab Saudi dan Irak, dan dua-duanya saat ini ikut di perhelatan Pesta Bola Dunia yang berlangsung di 3 negara ya. Pesta Bola Dunia ini berlangsung di Amerika, Meksiko dan Kanada. Nah, untuk ya membuat tim nasional kita tangguh, maka proyek naturalisasi ini yang sudah mendapat dukungan ya, bukan saja dari pemerintah, tapi DPR juga siap membackup itu. Setiap ada naturalisasi, para anggota DPR, terutama dari Komisi 13, sudah mengatakan untuk mendukung selama itu berguna, bagus untuk peningkatan tim nasional kita. Karena yang dibidik adalah bagaimana bisa berprestasi di Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia 2030. Nah, pemain-pemain tentunya yang akan didatangkan ya pasti akan selektif. Semua pemain-pemain yang berkualitas tentunya untuk pengembangan ke depan, terutama pemain-pemain muda ya. Seperti kemarin ya ada Luke Fikri, kemudian dengan Michel Becker, nanti berikut juga ada beberapa pemain tambahan nantinya yang menyusul. Pak Erick masih merahasiakan nama-nama tersebut, tapi pasti akan terwujud semuanya dan bisa membela tim nasional kita. Namun ya Pak Erick sudah mengatakan walaupun memang proses atau proyek naturalisasi ini jalan terus, tapi tidak meninggalkan ya grassroots juga. Jadi pembinaan usia muda terus akan ditingkatkan sehingga pemain-pemain lokal akan tumbuh dengan baik. Kalau soal pemain-pemain diaspora yang datang kan untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, biar mereka itu mentransfer ilmu mereka yang bermain di luar kepada pemain-pemain muda yang ada di Indonesia. Jadi tetap akan ada fokus juga untuk pembinaan usia muda bagi kita. Kompetisi di level usia muda juga itu akan digaungkan segera ya oleh PSSI, dan kita berdoa saja yang terbaik tentunya apa yang diinginkan oleh PSSI, karena Pak Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan siap membackup semua program PSSI, apapun itu yang penting baik untuk kemajuan olahraga kita khususnya sepak bola, itu akan di-backup, akan didukung. Ya, Presiden juga sudah sangat senang bahwa kita bisa menjadi tuan rumah penyelenggara ya yang akan diumumkan oleh FIFA tentunya untuk FIFA Asian Cup ini, dan soal naturalisasi juga didukung oleh pemerintah.
Makanya sekarang sedang menyusun yang terbaik, karena di Piala Asia itu memang perlu kita satu grup dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Kalau melihat Qatar kita bisa ambil lah, kalau melihat penampilan mereka di Piala Dunia yang kurang oke. Tapi Jepang memang kelasnya berbeda, karena kita sudah tahu bersama Jepang tampil luar biasa ya dalam Piala Dunia, diantaranya dengan menahan Belanda 2-2. Itu luar biasa mereka kalau bisa dilihat ya. Dan saya rasa kita akan bisa bertempur dengan baik kalau kita bisa mendapatkan pemain-pemain top ya, pemain-pemain naturalisasi yang bagus. Kita bisa ya bersainglah dengan Jepang. Orang boleh bisa mengukuhkan Jepang, tapi tetap kita punya kesempatan untuk bisa berbuat yang terbaik di dalam Piala Asia nanti dan menatap untuk kualifikasi pra Piala Dunia untuk 2030. Semoga pemain-pemain yang dibidik nantinya untuk dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang betul-betul bisa berguna buat kita, apalagi mereka masih muda, bisa dipakai sampai 10 tahun ke depan, dan kualitas mereka terjamin. Dan Pak Erik sudah mengatakan bahwa akan bicara memang langsung dengan John Herman bersama-sama untuk mendapatkan pemain-pemain yang baik. Kita tunggu saja teman-teman siapa yang akan menyusul untuk Michel Baker dan Luke Fikri ini. Walaupun sudah nama-nama sudah beredar kemana-mana, tapi tetap sebelum diumumkan itu belum pasti. Walaupun Dean Sambergen sudah ada, Tristan Goyer katanya, Lauren Ulrich dan macam-macam yang muncul. Kita tunggu saja ya, karena semua ada di tangan PSSI, dalam hal ini Ketua Umum PSSI Pak Erik. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Wassalam, ciao.